Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kak Ika. Apa kabarnya hari ini? Wah, sehat-sehat semua. Adik-adik, Kak Ika mau ajak adik-adik hari ini membuka ibadah kita dengan bergerak. Kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pagi ini bersama-sama dengan guru sekolah minggu menemani adik-adik untuk beribadah di minggu pagi ini. Sebelum ibadah kita lanjutkan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya lewat YouTube ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang, hadir dan beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin para guru sekolah minggu yang akan bernyanyi dan juga yang akan membawakan firman Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan memberikan yang terbaik kepada guru-guru dan kepada adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah pagi hari ini kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Adik-adik tahu tidak kalau ada loh pekerjaan yang diturunkan dari turun-temurun. Misalnya kakeknya itu adalah seorang tukang kayu. Nah, terus kakeknya menurunkan ke anaknya menjadi pekerjaan keahlian untuk membuat kayu tersebut, merubah kayu menjadi hal-hal yang berguna. Sehingga anak si kakek itu akan menjadi tukang kayu juga. Nah, lalu anak kakek itu akan menurunkan ke anaknya, yaitu cucu si kakek tersebut menjadi tukang kayu juga. Nah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab ada juga beberapa pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang diturunkan dari nenek moyangnya. Tapi apapun pekerjaan itu, yuk kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Kita mau belajar dari lagu ini, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita mau kerjakan buat Tuhan saja. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, minggu-minggu kemarin kita belajar tentang orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ada siapa aja? Ya, ada Deborah, hakim perempuan. Lalu ada siapa lagi adik-adik?
Ya, ada Abigail adik-adik, perempuan yang bijak dan berani. Kemudian kita juga belajar ada Brazilai. Brazilai itu adalah lansia yang setia. Kita juga belajar tentang Asaf, yaitu adalah musisi yang berbakat. Kita juga belajar tentang Hizkia raja yang saleh dan Mordekai laki-laki pemberani. Untuk minggu kemarin, adik-adik masih ingat? Ya, kita belajar tentang Yohanes dan Yakobus adik-adik. Dan juga Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, hari ini adik-adik kita juga akan belajar dari satu orang tokoh, yaitu ya Priscilla dan Aquila. Adik-adik sudah sering mendengar namanya atau baru pertama kali ini? Nah, ayo adik-adik kita mau belajar dari tokoh Priscilla dan Aquila. Ada apa ya dengan tokoh ini? Bagaimana Tuhan memakai mereka? Ya adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, minggu ini Kak Ellen akan menyampaikan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah siap? Yes, sudah siap semua ya. Yuk kita duduk yang manis, kita mau lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan memampukan Kak Ellen dalam menyampaikan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, ada baiknya kita mencoba melihat kembali rangkaian cerita firman Tuhan yang telah kita simak. Ada 8 cerita firman Tuhan mengenai hamba-hamba Allah. Dimulai dari Deborah, hakim perempuan yang tangguh, Abigail, bijak dan berani, Barzilai, lansia yang setia, Asaf, musisi yang berbakat, Hizkia, raja yang saleh, Mordekai, laki-laki pemberani, Yohanes dan Yakobus, anak-anak guru, serta Yakobus, saudara yang bijak. Nah, di minggu ini kakak akan bercerita mengenai Priscilla dan Aquila, tukang kemah, hamba Allah. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama sampai 4, dilanjut dengan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-28. Adik-adik, ada yang tahu siapakah Priscilla dan Aquila? Ya, mereka adalah sepasang suami istri yang bekerja sebagai pembuat kemah. Aquila adalah seorang Yahudi yang tinggal atau berasal dari Pontus di Asia Kecil, yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Priscilla dan Aquila dulu menetap di Roma. Karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari kota Roma, maka mereka melarikan diri dan menetap di kota Korintus dan bekerja sebagai pembuat kemah.
Biasanya keahlian membuat kemah diturunkan dari ayah ke anaknya. Pekerjaannya meliputi memotong, menyambung kain panjang atau kulit hewan, membuat tali, dan simpul. Adik-adik, tidak diketahui apakah Priscilla dan Aquila ini sudah menjadi orang percaya saat mereka di Roma atau saat mereka tiba di Korintus. Rasul Paulus bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Rasul Paulus ini juga seorang pembuat kemah loh adik-adik. Ia membuat kemah untuk membiayai hidupnya. Hal ini dia lakukan saat ia tidak sedang melakukan penginjilan. Nah adik-adik, Priscilla dan Aquila mengundang Rasul Paulus untuk tinggal di rumah mereka dan sama-sama bekerja sebagai pembuat kemah. Setiap hari Sabat, Rasul Paulus berbicara di rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Priscilla dan Aquila mengikuti Rasul Paulus meninggalkan kota Korintus menuju Efesus. Dan di Efesus mereka menetap, sedangkan Rasul Paulus berangkat ke Syria. Di kota Efesus, Priscilla dan Aquila bertemu dengan Apolos. Apolos ini seorang Yahudi adik-adik dan dia pandai berbicara. Namun, ia hanya menguasai sebatas baptisan Yohanes Pembaptis. Maka, Priscilla dan Aquila dengan baik hati mengundang Apolos ke rumah mereka dan menjelaskan lebih lengkap lagi mengenai Injil Kristus kepadanya. Apolos pun semakin mengerti dan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Adik-adik, nama Priscilla sering disebut lebih awal dari nama Aquila. Mungkin karena Priscilla berasal dari keluarga yang terpandang, atau dia lebih berperan dalam bisnis pembuatan kemah, atau peranan dia lebih besar dalam pelayanan. Tapi yang pasti mereka, Priscilla dan Aquila adalah satu tim yang rendah hati melayani Tuhan. Adik-adik, Priscilla dan Aquila menggunakan kemampuan mereka atau talenta yang Tuhan berikan, yaitu membuat kemah untuk menghasilkan uang yang cukup untuk bepergian dan melayani umat Allah di kota Roma, Korintus, dan Efesus. Bahkan mereka menyediakan rumah yang cukup besar untuk orang-orang percaya bersekutu dan beribadah. Priscilla dan Aquila juga setia mengikuti dan membantu Rasul Paulus dalam penginjilan. Mereka bahkan membahayakan hidup mereka demi Paulus. Bayangkan adik-adik, kalau kita lihat dari peta, jarak dari kota Roma ke Korintus dan Efesus itu bukanlah jarak yang dekat. Memiliki banyak resiko dalam menempuh perjalanan yang cukup jauh itu. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Seperti halnya Priscilla dan Aquila, beberapa dari kita dianugerahkan Tuhan kemampuan atau talenta yang tidak langsung dapat digunakan dalam peribadahan. Kegiatan kita sehari-hari pun kita dapat melayani Tuhan. Misalnya dengan melakukan hobi kita. Kak, aku hobi berkebun. Nah, dengan berkebun berarti kita menjaga ciptaan Allah. Kak, kalau aku tuh hobi membaca, Kak. Nah, adik-adik, di gereja kita di GKI Kota Wisata, kita memiliki perpustakaan. Adik-adik dapat meminjam buku di sana. Nah, setelah adik-adik membaca buku yang adik-adik sukai itu, adik-adik dapat membuat video dan melakukan storytelling untuk teman-teman. Adik-adik, Allah menciptakan kita sebagaimana kita adanya sehingga kita bisa melayaninya saat ini. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang kita sukai dan bisa kita lakukan untuk memuliakan namanya. Amin.
adik-adik, berikut aktivitas kita minggu ini. Aktivitas ini sudah kakak share di grup WA kelas kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayo kita mengucap syukur melalui persembahan. Yuk adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, minta tolong mama dan papanya untuk mentransfer ke rekening gereja ya. Kita mau memuji Tuhan, mau memberikan persembahan dengan sukacita. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini, berkati setiap tangan yang sudah memberikan. Berkati juga Tuhan Yesus tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang boleh kami terima, yang asalnya hanya daripadamu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar apa ya? Ya, kita belajar bahwa Priscilla dan Aquila adalah tukang kemah yang bekerja bersama dengan Rasul Paulus dalam membangun jemaat di Korintus dan Efesus. Adik-adik, Tuhan juga memakai Priscilla dan Aquila yang berprofesi sebagai tukang kemah untuk menceritakan tentang siapa Yesus dan memberitahu dan juga adik-adik membantu orang-orang jemaat di berbagai tempat adik-adik. Nah, adik-adik dari situ kita belajar bahwa Allah dapat memakai berbagai macam orang untuk melakukan apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pasti mempunyai hobi atau bakat kan? Misalnya adik-adik suka bernyanyi, atau adik-adik suka menggambar, atau malah adik-adik suka mendoakan teman-temannya. Nah, ayo adik-adik mulai dari sekarang kita mau memakai hobi kita mau memakai bakat kita untuk kita juga dapat memperkenalkan Yesus kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita akan mengangkat pujian Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, darah Yesus. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bertumbuh dan berbuah baik di dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan, serta rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Tuhan, berkati studi adik-adik kami, di mana mereka boleh terus berprestasi dengan gemilang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu di dalam pelayanannya. Tuhan, kami tutup doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Oh ya, kakak lupa. 2 minggu lagi kita akan memulai ibadah onsite. Adik-adik sudah siap kan ya? Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah.